Sehat Pak ya. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril ilmi wa asil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bersama-sama berhadir ke masjid kita ini melaksanakan ta'lim, berniat beriktikaf. Mudah-mudahan kita, keluarga kita diberikan dengan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan, diampunkan segala dosa, dikabulkan segala hajat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak pernah lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kembali kajian kita dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Hadis yang kita bahas adalah qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqat faqalu ya Rasulullah ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه. Hadis disampaikan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kita sudah sering membahas tentang biografi beliau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum. Iyyakum itu artinya hati-hatilah. Jadi kalau secara redaksi iyyaka itu artinya banyak. Nanti tergantung dari konteks yang disampaikan dari redaksi kalimat berikutnya. Dalam Al-Fatihah itu dibahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau dalam susunan subjek, predikat, objek, Pak. Itu objeknya duluan, baru subjek dan predikatnya. Biasanya kan susunannya itu
kata kerjanya, baru kemudian subjeknya sebelumnya, baru setelah itu adalah objeknya. Tapi di dalam Al-Fatihah itu iyyaka itu seakan-akan menunjukkan hanya kepada engkau, nggak ada lagi yang lain. Makanya objeknya ditaruh di belakang. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Itu di konteks surat Al-Fatihah. Tapi nanti kalau di konteks di hadis ini, iyyakum, kalau iyyaka itu satu orang, iyyakum berarti banyak. Iyyakum, berhati-hatilah kalian. Hati-hati dalam bahasa lain, iyyakum, jangan dikerjakan hal yang akan disampaikan berikut ini. Coba kebayang Mbak, kalau kita tidak belajar anunya ini, nanti artinya pasti beda dengan yang di surah Al-Fatihah. Iyyakum, hati-hati, tinggalkan apa itu? Wal julusa fit turuqat, duduk di jalan. Jadi duduk di jalan, misalnya jalan itu kata para ulama adalah jalan yang hakun musya'. Hakun musya' itu adalah hak yang dipunyai secara bersama. Ada nanti jalan itu yang punya pribadi. Nah itu tidak apa-apa kalau kemudian mau duduk dia serah mau ngapain di situ, karena haknya dia. Tapi ketika jalan itu merupakan fasilitas hakul musya', hak yang dimiliki oleh orang banyak, maka yang dihindari adalah duduk di jalan itu. Duduk di jalan ini maksudnya di pinggir jalan, nongkrong di pinggir jalan. Jalan itu jembatan itu, jembatan itu sudah sempit, nongkrong lagi di jembatan, macet sampai berapa meter, begitu dilihat ternyata orang lagi nongkrong. Jadi duduk-duduk di jembatan, duduk-duduk di jalan itu ditegur di dalam hadis ini. Jangan duduk di jalan, jangan duduk di jalan yang dipunyai oleh orang banyak. Nah, kita lanjutkan dulu hadisnya. Tapi ternyata mungkin pernah dengar hadis ini ya, yang menjelaskan jangan duduk di jalan, jangan duduk di jembatan. Nah, tapi terusan hadisnya adalah dijawab sama para sahabat, ya Rasulullah, malana min majalisina buddun, tidak adalah dari majlis-majlis kami yang duduk-duduk di pinggir jalan ini buddun. Buddun itulah Buddha Pak, artinya itu mau tidak mau. Bahasa gampangnya itu, ya Rasulullah ini sudah kebiasaan kami nih begini. Tuh, mungkin kalau yang dulu yang kita sampaikan, yang mungkin tersampaikan adalah ke kita jangan duduk di jalan. Tapi padahal terusan hadisnya itu dijawab sama sahabat. Padahal kita paham Pak, bagaimana taatnya sahabat kepada Nabi SAW. Kata Nabi, tolong istrimu yang ada di rumah dikeluarkan. Itu saking taatnya sahabat sampai tanya, haruskah saya ceraikan ya Rasulullah? Enggak, cuma disuruh keluar aja dari rumah. Itu saking taat. Nah, maka jadi pertanyaan di hadis ini, kenapa kemudian sahabat itu sampai ngejawab? Padahal kalau lihat sejarah-sejarah belakangnya, nggak ada ceritanya sahabat-sahabat itu menjawab Nabi SAW. Nah, karena itu kemudian diambil dari jawaban para sahabat, ya Rasulullah, ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin kami tinggalkan. Natahaddatsu fiha, dan kami ngobrol di situ. Cuma yang harus kita pahami adalah lihat nanti keadaan para sahabat yang ngobrol itu. Jadi sahabat yang ngobrol di pinggir jalan itu yang dibicarakan perkara-perkara apa? Jadi bukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan dengan dosa. Jadi yang dibicarakan sesuatu yang sifatnya manfaat, sesuatu yang membawa pada peringatan, sesuatu dengan hal-hal yang baik. Nah, jawaban dari para sahabat ini kemudian memberikan hukum kepada kita bahwa sebenarnya duduk di jalan itu boleh apa enggak? Duduk di jalan itu boleh apa enggak? Nah,
Kata para ulama, jawaban dari para sahabat itu menunjukkan bahwa larangan yang disebutkan di dalam hadis tadi itu bukan larangan tahrim, bukan larangan haram. Maka nanti kalau lihat konteksnya zaman dulu para jamaah, kira-kira kalau di zaman sahabat itu, Pak, jalan di zaman dulu itu luas apa enggak para jamaah? Di zaman sahabat itu kan padang pasir. Mudahan sehat semua kita nih, Pak. La ilaha illallah. Baik. Jadi kalau di zaman sahabat itu jalan itu kan luas. Jadi jalan itu luas. Jadi seandainya pun sahabat duduk di jalan itu tidak akan mengganggu kepada orang yang lewat. Jadi hak orang yang lewat yang jalan itu tidak akan terganggu. Nah, dilihat dari itu berarti bahwa duduk di jalan itu tidak diharamkan dan tidak dilarang. Kenapa itu bisa diambil? Karena dijawab oleh para sahabat. Itu menunjukkan ini sudah kebiasaan kami ya Rasulullah. Nah, maka yang pertama kita harus lihat konteks di zaman itu, bahwa jalan di zaman Rasul itu jalannya kan padang pasir. Padang pasir itu luas. Duduk di situ masih ada buat jalan yang lain. Nah, artinya kalau ternyata kita duduk di jalan dan ketika kita duduk di jalan orang tidak bisa lewat, itu beda hukumnya. Duduk-duduk di jalan. Makanya Pak, di jalan itu kita berangkat ke kantor, berangkat kerja, dagang, kemana-mana. Jalan itu ladang pahala Pak. Apalagi di Samarinda. Jalan itu ladang pahala. Kalau sabar, jalan begitu jalan lampu merah, sabar. Begitu giliran kita sudah mau jalan, disalip sama orang, sabar. Ada orang di pinggir jalan yang menurut kita, Masya Allah, apa yang harus kita lakukan? Doa, ya Allah, mudah-mudahan. Bahkan ada namanya Pak, fikih lalu lintas. Lalu lintas itu ada. Melanggar lampu merah tuh hukumnya apa Pak? Secara hukum Islam. Ini lampu merah nah, set di balap aja. Boleh para jamaah. Hukum itu berarti wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Bukan kendaraan prioritas, beda kalau prioritas. Kita biasa aja. Kita langgar itu tanpa ada apa-apa, pengen set gitu aja. Apa hukumnya para jamaah? Tergantung ya. Bisa mubah, bisa jual. Nggak bisa Pak. Kalau kita melakukan itu, ada kemungkinan besar membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Kalau membahayakan diri aja Pak, haram hukumnya.
wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lemparkan diri kita itu ke dalam kehancuran, apalagi sampai memudaratkan orang lain. Kira-kira kalau melanggar itu memudaratkan orang lain apa diri sendiri, Pak? Dua-duanya kemungkinannya besar. Baik, tak boleh, Pak. Kalau ada indikasi bisa sampai membahayakan, turunannya haram. Nah, kalau begini, Pak, jam 3 malam lampunya merah. Pian kalau jam 3 malam lampu merah berhenti apa jalan, Pak? Kalau di Singaturun apa di Balikpapan itu biar tengah malam jam 4 itu jam 4 jam 3 itu kadang setengah 4 berangkat masjid itu lampu tetap aktif, Pak, merah kuning hijau itu. Nah, itu kira-kira kalau lampu merah itu tengah malam bolehlah dilanggar para jamaah. Jadi kalau lampu merah yang ulun sebut aktif tadi, Pak, itu pas 2 turunan gunung, Pak. Yang dari sana turun, dari sini turun. Ini nanjak naik. Di sini lampu merah. Itu ihtimal atau kemungkinan bahayanya luar biasa, Pak. Karena orang itu kalau lihat hijau cenderungnya biasanya ngebut kan. Turun gunung ngebut, Pak. Makanya biasanya di sana itu kalau ada yang melanggar, walaupun lampu merah nggak ada orang, Pak, itu pasti ada yang klakson. Tetap. Kenapa, Pak? Karena nggak tahu tiba-tiba haknya orang yang kita ambil. Nah, artinya kalau sampai kegiatan kita di jalan itu mengganggu kepada orang lain, yang disebutkan di dalam hadis tadi, walaupun hukum asalnya adalah makruh saja, bukan sesuatu yang diharamkan, atau bahkan kemudian dilarang biasa saja, bukan sesuatu yang haram, tapi kalau kemudian bisa memudaratkan kepada orang lain, maka hukumnya bisa berubah menjadi haram. Nongkrong di jalan, ganggu orang segala macam. Baik. Nah, sahabat itu jawab, "Ya Rasulullah, natahaddatsu fiha." Kami ngobrol di situ, ya Rasulullah. Ngobrol. Tapi kondisinya tadi ya para jamaah, jalannya itu lebar dan tidak mengganggu orang yang lewat juga. Hak orang jalan itu tidak bikin macet, gampangnya begitu. Kalau sampai kita ngobrol di pinggir jalan bikin macet. Sepeda motor berdua, Pak. Satu sini, belakang antri ngobrol. Kayak gimana? Mantap. La ilaha illallah. Nah, itu sudah. Baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza abaitum," apabila kalian enggan. Maksudnya kalau memang tidak mau meninggalkan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tidak dilarang. Bukan larangan haram enggak. Cuma kalau kayak tadi sampai mengganggu dan membahayakan, maka berubah hukumnya menjadi haram. Kalau kalian enggan, boleh duduk di jalan. Jalannya luas, tidak ngambil hak jalan orang, tidak mengganggu orang, tidak memudaratkan orang. Cuma ada syaratnya. Boleh aja duduk itu. Kalau mau. Apa syaratnya? Fa'atut tariq haqqahu. Tolong nanti orang yang lewat di jalan-jalan itu, tolong berikan haknya. Jadi, Pak, setiap kita itu punya hak di jalan. Kalau pian lihat, Pak, zebra cross itu kan ada tulisan bahasa undang-undangnya itu. Siapa yang nyebrang di sini maka dilindungi oleh undang-undang. Kan begitu. Padahal secara umum, Pak, orang itu setiap lewat di jalan dalam hukum Islam itu ada haknya. Ada haknya. Nah, apa di antara hak yang dijabarkan? Maka sahabat bertanya, "Wa ma haqqut tariq ya Rasulullah?" Maka apa hak jalan itu ya Rasulullah? Hak jalan ini berarti hak orang yang lewat itu apa saja. Baik. Yang pertama adalah ghaddul basar. Boleh duduk di jalan, cuma jaga pandangan. Padahal duduk di jalan itu rencana mau ngapain, Pak? Mau lihat orang lewat kan? Kita tuh bisa
Coba. Orang lagi lewat di jalan itu segala macam. Duduk di pinggir jalan. Duduk di pinggir jalan itu ngapain? Ya lihat orang itu. Nah, yang dituntut adalah boleh duduk di pinggir jalan, cuma mata dijaga. Mata dijaga itu ghaddul basar, penjelasannya adalah yang dimaksud di sini menjaga pandangan dari yang diharamkan. Ada yang bukan mahram, tunduk. Bila nenek-nenek tunduk sih, Den. Bila nang anum, itu sama dosanya juga itu. Nah, termasuk ghaddul basar di sini adalah jadi kita itu para jemaah, kalau lihat orang tidak seperti biasa, entah bagus tambah bagus atau aneh atau kurang bagaimana, maka biasanya kita tuh pasti akan komen. Makanya nanti maksud ghaddul basar ini disyarahkan dalam hadisnya, bukan cuma jangan melihat yang haram, tapi melihat orang lain dengan pandangan yang menghinakan. Dengan pandangan yang menghina. Lihat. Setiap mobil lewat dikomentari, Pak. Lihat. Itu macam-macam komentarnya. Di komentar itu yang lewat itu. Bahkan ketika yang lewat itu nanti misalnya orang gila, maka bagian hak yang kedua nanti apa Pak? Kaful ada, mencegah supaya jangan melakukan untuk menyakiti orang lain, baik pakai perkataan maupun pakai perbuatan. Biar yang lewat itu, lu pas belajar hadis ini Pak, dijelaskan kata Guru Ulun Jarsidin, biar yang lewat itu orang gila. Tak boleh kita itu Pak diketawakan. Dia gila dalam pandangan kita. Jadi cara melihat orang gila itu begini Pak. Rabi'ah itu seorang ulama dari tabi'in, itu pernah dibikinkan oleh istri beliau itu semacam halawiyat Pak. Kalau nggak salah halawiyat ya. Halawiyat itu kalau bahasa di zaman kita ya, mungkin makanan mahal Pak. Jadi ngolahnya itu perlu berhari-hari, makanannya itu dibikin. Begitu sudah dibikin jadi, lalu kata istri beliau bilang sama anaknya, nak tolong makanan ini antar ke bapak, ke yang Rabi'ah tadi, Rabi'ah bin Khaif. Begitu diantar, kalau nggak salah ada tamu pada saat itu, diantar, begitu diantar mau dihidangkan, tiba-tiba pintu rumah itu diketuk. Hak orang yang lewat, hak orang lewat. Siapa yang ngetuk itu? Orang gila, Pak. Orang gila ngetuk. Kita ini ngasih fakir miskin, insya Allah adalah ngasih makan ke orang-orang yang memerlukan, insya Allah pernah. Ngasih makan ke anak-anak jalanan, insya Allah pernah. Siapa yang pernah ngasih makan orang gila, Pak? Orang gila di pinggir jalan, ada nggak Pak? Pernah? Wah ini berarti pernah kayaknya nih. Bayang, ini ulama besar tabi'in diketuk pintu tuh. Dikira tamu dari manakah? Ternyata orang gila. Begitu datang, hak orang jalan Pak. Jadi hak jalan itu nanti kita akan sampai di situ juga. Kalau mereka perlu bantuan Pak, kita harus bantu. Jadi duduk di pinggir jalan itu ada hak dan kewajiban. Hak orang di pinggir jalan kalau perlu bantuan, kita ini wajib bantu Pak. Dan itu orang gila. Datang, begitu datang, kayak apa kira-kira jawabnya Pak? Jadi makanan yang mahal tadi, yang berhari-hari dibikin itu, dikasihkan. Orang gila kelaparan makan, tidak tahu-tahu dia makan. Makan. Beliau ini belum makan, dibikin berhari-hari. Anak itu lihat, kata si anak, saya bawakan makanan ini buat bapak. Kalau orang gila yang makan, dia tidak bisa ngebedain mana makanan mahal, mana makanan murah. Kalau seandainya dikasih makanan apa saja yang mau basi misalnya, dia tidak tahu juga.
Mau dikasih makanan biasa aja, nggak usah makanan yang mahal, dia juga nggak tahu. Tapi kenapa ayah itu kasih makanan yang mahal? Makan. Namanya makanan mahal, enak dimakan, habis Pak. Sampai yang ngasih belum sempat makan. Dan mohon maaf, itu disebutkan itu sampai sakot perikli. Jadi dia makan itu saking lahapnya sampai air liurnya itu jatuh ke piring Pak. Namanya orang gila, selesai makan terima kasih. Nggak ada terima kasih. Yang ada piringnya dilempar. La ilaha illallah. Lempar. Nah ini tadi, itu haknya dia Pak. Karena kita duduk di pinggir jalan, dia perlu bantuan, maka kewajiban kita itu membantu. Ya tentu saja semampu yang bisa kita mampu. Nah, maka pada saat itu ditanya sama anaknya, ya, ini kenapa ya? Ibu tuh bikin lama loh, berhari-hari, dan kenapa dikasih ke orang gila? Dia kan kita bisa kasih makanan yang lain, jangan makanan yang mahal. Jawabannya Pak, makanya tadi disebutkan, walaupun yang lewat itu orang gila, kalau dia perlu bantuan, tolong. Dia lapar, kasih makan. Artinya apa? Walaupun dia tidak tahu mana makanan yang mahal, mana makanan yang murah, tapi Allah Maha tahu mana yang murah, mana yang mahal, mana yang biasa, mana yang terbaik. Lalu beliau baca ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahkan orang gila pun kalau dia lewat, haknya adalah dia diberikan dengan makanan yang terbaik. Mudah-mudahan bisa diamalkanlah para jamaah. Nah sekarang gini, termasuk sambungan ini tadi, bagaimana kalau orang gilanya, mohon maaf Pak, lewat telanjang, tidak pakai baju? Pernahkah Pak lihat orang gila di pinggir jalan auratnya terbuka? Ada lah Pak. Dari pian di sini nah, jalan ke Islamik, ada enggak? Ada nggak para jemaah? Ada kan? Ada Pak. Kalau itu perempuan Pak, maka yang tadi duduk di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan tuh Pak, pengertiannya bukan cuma duduk di pinggir jalan. Kalau kebetulan kita itu punya toko di pinggir jalan, duduk kita di situ, kita termasuk dalam pembagian hadis ini para jemaah. Kalau kebetulan kayak ulun misalnya di sini, lewat ini, ulun duduk di depan, ulun punya hak dan kewajiban yang sama seperti itu. Maka kalau mereka lewat tidak pakai baju Pak, kewajiban kita memberikan baju kepada dia, dan tentu saja semampu yang bisa kita lakukan. Kayak Bapak, masih maukah kita duduk di pinggir jalan? Tahu kayaknya aku kada duduk di pinggir jalan ya, tapi kalau dia lewat di depan rumahnya kita dan kemudian kita ada kemampuan, maka kita berkewajiban untuk membantu. Baik. Jadi yang pertama, ghaddul basar, ghaddul basar, menundukkan pandangan, tidak melihat dengan pandangan yang menghinakan. Wakaful ada, dan kemudian menghindarkan supaya jangan sampai menyakiti. Apa termasuk menyakiti? Menaruh sesuatu di jalan yang bisa membahayakan orang lain. Cuma kalau polisi tidur kada ya, polisi tidur itu kira-kira membahayakan atau kada para jamaah? Ya artinya nanti kalau bikin polisi tidur, ingat-ingat juga nanti bikin polisi tidur runcing Pak. Begitu lewat sangkut orang apa, mobil orang sangkut, sepeda motor orang sangkut, ya bikin, kan tujuannya hanya supaya orang jangan kencang-kencang jalannya. Sudah ada tulisannya Pak, jangan laju-laju. Semakin ada tulisannya tuh semakin semangat orang itu Pak, laju-laju tuh. Jangan laju-laju. Jadi kaful ada, jangan sampai menyakiti orang lain. Nah, termasuk menyakiti ini nanti para jamaah. Ini maksudnya, kalau kita lihat di pinggir jalan, lihat dari pinggir jalan, ada orang kecelakaan, ada orang dibegal, ada orang dirampok, kaful ada. Ini kan tadi kan bicara hak
hak orang lewat. Ada orang kekempesan ban. Ada orang kekempesan ban. Baik, kita satu-satu. Kalau sampean lihat Pak, ada orang di depan kita itu lagi dibegal, lagi dirampok. Kira-kira pernah Pak pian bersepeda motor tiba-tiba melihat ada orang yang dicuri kalungnya kah atau apanya, minta tolong ke kita. Kita tuh lagi duduk-duduk di pinggir jalan. Wajibkah kita ditolong? Itu haknya. Wajib kita itu menolong, dan tentu saja dengan cara dan semampu yang kita bisa. Kira-kira kalau nang merampok ini beparang, kitanya bepok tasbih aja ya, paling enggak modalnya teriak maling aja sudah kalau kayak itu. Nenek-nenek bekalung beliau, habis pakai kalung itu ditarik. Begitu ditarik melihat kita, waktu turun melihat ya semampu yang bisa ditolong, langsung kejar. Tapi yang mengejar ini betapih baik, yang dikejar ini hilang langsung di tikungan. Tapi kewajibannya alhamdulillah neneknya enggak apa-apa dan kalungnya enggak hilang. Cuma itu tadi Pak, enggak boleh kita itu diam. Secara hukum enggak boleh diam dan wajib menolong dalam hukum hadis ini lah. Hukum hadis ini. Makanya kita duduk di pinggir jalan itu banyak hak. Nah, termasuk nanti di sini adalah raddus salam, menjawab salam. Jadi lewat itu adabnya ucapkan salam. Ucapkan salam. Cuma ini kalau di jalan-jalan yang kayak di kampung, misalnya di tempat kita inilah ada lewat orang lagi kumpul-kumpul, assalamualaikum, itu haknya orang. Salam. Kalau dari sini ke Samarinda seberang, kita ucapkan salam berataan, kada habis-habis kita ucapkan salam, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya yang di sini-sini aja, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi ini adab. Kita datang ke kampung orang yang tidak kita kenal, ucapkan salam, assalamualaikum. Dan kemudian salamnya dijawab. Kalau di Yaman itu Pak, kalau lagi bersepeda motor, assalamualaikum. Kan bahasa tubuhnya orang Yaman kan biasanya kalau salam tuh begini Pak. Assalamualaikum tuh kan. Ini kalau sepeda motor yang pakai kopling kira-kira kayak apa Pak? Dan di sana itu sepeda motor rata-rata pakai kopling. Jadi wah bingung mana nih matur anu nih. Cuma sana biasa. Assalamualaikum. Dijawab. Dan kemudian yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini yang paling banyak penjelasannya. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah menunjukkan kepada kebaikan. Kepada kebaikan. Baik. Di antara yang dijelaskan di amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah hak orang yang lewat itu. Kalau ada orang itu minta ma'ruf ke kita ini lagi duduk di pinggir jalan, ada orang lewat itu minta ma'ruf ke kita, minta kebaikan ke kita. Apa dicontohkan? Kalau dia bertanya di mana arah jalan, itu wajib kita Pak, kalau kita tahu untuk memberitahukan di mana arah jalan. Kan kadang kita tuh pilih-pilih Pak. Kalau orang yang bertanya itu tidak turun dari mobil Pak, dikasih tahu jalan. Seharusnya jalan sana. Oh jalan sana Pak, naik ke atas sesat-sesat kan itu. Ada juga yang anu Pak. Kayaknya ulun tuh tetakun siapa lah waktu itu. Tahu jalan ke sini kah Jerun? Bahasa isyarat beliau itu ikuti aku kata beliau. Ikut. Cuma semakin diikuti Pak, semakin tersesat. Ini sama-sama tersesat berdua ini Pak. Bayangkan Pak, ada tuan guru bertanya di mana, bukan ulun, maksudnya ada tuan guru besar, beliau bertanya ke anu itu, tahu Pak? Oh tahu saya. Dua-duanya tersesat Pak, dua-duanya nggak tahu jalan. Artinya kalau tahu kasih tahu. Walaupun orang itu Pak nggak turun dari sepeda motornya, walaupun orang itu nggak turun dari mobilnya, itu bicara haknya kita yang duduk di pinggir jalan Pak. Walaupun adabnya orang nanti kalau dia bertanya, dia turun dari sepeda motornya, dia turun dari mobilnya misalnya, kalau misalnya bisa turun.
Nah, cuma nanti hak kewajibannya kita yang harus kita paham. Kalau ada orang bertanya di mana jalan kewajiban kita, kita harus ngejelasin sini jalannya, bantu. Bayangkan Bian kalau itu terjadi ke keluarga kita. Ulun pernah waktu itu Pak jam 10, kalau kada jam 10 setengah 11, daerah tengah-tengah hutan, sekitar 3 mingguan yang lalu Pak. Tengah hutan malam minggu, ada gadis-gadis berdua di persimpangan, tidak tahu jalan, sudah jam setengah 11 malam. Ulun itu langsung nangkap, ini kayaknya orang tidak tahu jalan. Mau tahu jalan keluar ya dek? Oh iya, ikut saya. Kasih tahu Pak, karena nanti di kemudian hari Pak, kalau kita yang tidak tahu jalan dikasih tahu sama orang, bersyukurnya luar biasa. Apalagi itu anak gadis, tengah malam tidak tahu jalan, tersesat tidak tahu jalan. Karena waktu itu ada acara maulid di 2 tempat, kayaknya ikut acara kan, tidak tahu juga saya. Keluar, itu sementara diantar keluar ke jalan raya Pak, masih jauh lagi, luar biasa. Artinya kalau di kemudian hari kita yang tidak tahu saja, jangan jawabnya itu wah gampang aja, bisa aja Google Map menjawab. Google aja bisa sesat juga menjelaskan itu Pak, jalan. Tunjuk kemana dia jalannya kemana. Itu diantara hak orang yang harus kita berikan kalau dia oleh. Nah, diantara amar ma'ruf nahi mungkar lagi di dalam hak orang jalan itu adalah jadi kalau misalnya kita lagi jalan itu Pak, ada orang-orang yang perlu nasihatkah atau apakah, duduk kita di pinggir jalan. Ketika sudah duduk di pinggir jalan itu, selesai ngobrol itu adabnya adalah kita tadi kan duduklah di pinggir itu, duduk sama-sama segala macam. Adabnya itu selesai bubarnya itu Pak, di jargon dulu, lu catat ini Pak. Jadi sidin duduk kita di pinggir jalan, selesai yang dengan semua persyaratan tadi yang tidak mengganggu. Itu selesai itu Pak, usahakan Dirsidin baca doa kafaratul majlis. Kenapa coba? Yang di masjid aja Pak ada, kenapa baca doa kafaratul majlis? Kafarah. Karena ada kemungkinan salah di sana, maka istighfar, minta ampun kepada Allah kalau ada yang salah. Nah kira-kira kalau duduk tuh di pinggir jalan, ada kemungkinan nggak para jamaah? Besar mana kemungkinannya Pak? Besar yang itu tadi. Jadi jelasin kalau sudah selesai itu supaya sadar itu nah semuanya. Ya sudah, kita bolehkan baca doa kafaratul majlis dulu lah. Pasti ada yang bingung tuh Pak. Ini pakai pengajian aja kita. Nah memang karena di zaman sahabat nah tahaddatsnya itu amar ma'ruf nahi mungkar, duduk seperti itu. Nah termasuk nanti para jamaah kalau melihat kemungkaran di pinggir jalan, maka kita harus menegur cuma mungkar yang sudah pasti. Jadi kita duduk di pinggir jalan, ada orang lewat, kalau mungkarnya itu pasti tegur. Apa contohnya? Naik sepeda motor mabok misalnya, mabok nah belok kiri belok kanan, tegur itu Pak, karena membahayakan diri dan orang lain. Cuma kalau belum pasti jangan lewat laki-laki perempuan langsung di stop. Ini mana surat nikahnya? Gak usah Pak, gak usah ditanya itu kelebihan kalau yang seperti itu. Kecuali kalau memang kemudian, nah kecuali yang menjaga bini sidin. Nah itu siapa, itu yang berdolan siapa? Nah itu kan gak ada tahu lagi sudah. Seperti itu. Jadi bahkan amar ma'ruf nahi mungkar yang dikasih tahu di jalan itu para jamaah, itu haruslah mungkar yang secara pasti memang ada di hadapan mata. Dan kalau lagi duduk-duduk di pinggir jalan itu, usahakan yang disampaikan nasihat-nasihat. Lalu ada contohnya tuh begini para jamaah. Kita tuh tidak tahu lah duduk di pinggir jalan bicara seperti ini di terminal, duduk tuh di terminal. Kadang kita itu tidak kenal Pak sama orang di samping ini. Cuma apa yang dibicarakan mereka tentang kebaikan itu kadang kalau masuk ke kita Pak itu luar biasa. Pak, lagi duduk-duduk
Kenapa lagi duduk-duduk? Kada berduit. Duit kada, Pak. Duit kada segala macam. Duit kada ada, usaha bangkrut. Cuma kan kita duduk di pinggir jalan itu yang tidak mengganggu tadi, kita tidak tahu orang yang ngajak ngobrol kita itu siapa. Makanya banyak-banyak husnudzon kita di jalan itu. Ada yang duduk seperti ini. Cuma mata Sidin itu ibaratnya ke situ terus. Situ terus. Jadi ujar yang ampun diri tadi, kenapa beliau itu melihat aku terus? Sampai akhirnya didatangi. Begitu didatangi, kenapa tadi duduk nongkrong? Karena tadi kada berduit tadi. Kayaknya sudah paham dengan ya kurang lebih seperti itu. Sampai kemudian kata yang datang, langsung aja, Pak. Yang hendaklah ulun beri amalan jar. Kayak babian. Kenal enggak apa enggak tiba-tiba datang, mau saya kasih amalan. Amalan apa, Pak? Amalan supaya banyak bisi duit. Duit sudah kada ada, usaha bangkrut, datang orang. Cuma memang Sidin yang beri amalan ini bajunya putih, Sidin pakai sorban. Jadi Sidin, maukah aku beri amalan Sidin? Amalan kalau itu amalkan rezeki lancar. Itu yang beliau yang menyampaikan itu kan amar ma'ruf di mana saja, Pak. Ya di jalannya di mana. Jadi nasihat yang kita sampaikan sedikit itu kadang kala membekasnya ke orang itu luar biasa. Jadi saking membekasnya itu sampai yang disampaikan nasihat itu bilang, boleh gak Pak saya sampaikan kepada yang lain. Kenapa? Karena sekarang alhamdulillah. Jadi begitu beliau cerita itu Sidin, keadaan ulun sekarang alhamdulillah beliau bisa punya perusahaan baru dan sekarang punya rezeki buat gaji orang. Apa amalannya? Amar ma'ruf di jalan ini malah di kantor atau di mana. Sebelum masuk ke rumah itu satu tikungan sebelum ke rumah, sebelum masuk ke rumah, satu baca surah Al-Fatihah. Selesai, waladhdallin amin. Begitu masuk atau sebelum masuk, baca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. 2. Yang ketiga, masuk ke dalam rumah ada orang nggak ada orang, ucapkan salam, assalamualaikum. Yang terakhir, ucapkan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya cuma 3 malah, yang ucapkan salam itu dari ulun aja. Sidin cuma menyebutkan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah, Allahu Ahad 3 kali dan kemudian salam. Jadi beliau cerita itu habis diberi amalan itu alhamdulillah. Aku sekarang perusahaan yang bangkrut sudah bisa lagi jadi. Itu supaya banyak rezeki. Coba amar ma'ruf di mana saja diberi amalan. Nah cuma karena kalau masuk rumah orangnya keadaan, tidak ada orang di rumah, yang ucapkan salam, assalamualaikum, ada yang menjawab waalaikumsalam. Nah itu tanggung masing-masing sudah itu. Baik, kalau ada yang mau sampaikan salah atau kurang pertama tinggalkan. Begitu pendapat yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amali wa rizqan wasi'an fala tu'adzibana 'alaihi. Allahumma la tada' lana min maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah fiha nafiya shalah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum